Nah, bagaimana sih klasifikasi kelas industri? Bapak Ibu mohon maaf yang belum mungkin yang mapel B. Cantik bahasa Inggris, nah kelompok bahasa Jadi Inggris. diminta harapannya Sama kelompok olahraga. tolong dibuatkan kelas industri yang mana jurusan-jurusan yang memang terjaring dalam perusahaan kami itu tolong dipisah Pak siswanya. Senangnya itu. Nah ini tantangannya. Jadi umpamanya dua kemarin OTKP dan AKR kita minta 18 ternyata dari perusahaan kalau bisa jangan 18 Pak, karena nanti kalau digabung dengan yang reguler itu nanti akan bermasalah, takutnya terkontaminasi. Yang dikhawatirkan oleh perusahaan seperti itu. Jadi kalau yang dua rombel dulu diminta satu rombel untuk dijadikan kelas industri khusus. Tapi yang satu rombel itu di separuhnya setengah. Jadi dari 36 itu diminta 18 untuk dijadikan kelas industri. Nah, seperti apa penerapannya untuk kelas industri itu? Ada mapel-mapel yang nanti ada tambahan di mana pelajaran itu tidak bisa diajarkan oleh guru-guru kita, tapi hanya bisa diajarkan oleh orang-orang yang ada di perusahaan. Seperti apa mekanismenya? Nanti kalau teman-teman kalau wajib untuk guru mapel A, mapel B, itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Dilanjutkan saja untuk pembuatan RPP-nya, ikutin saja seperti itu. Cuma nanti ada beberapa mapel yang urgent. Karena kemarin dari perusahaan itu meminta ada 2 mapel Pak yang kami butuhkan untuk membantu peningkatan anak-anak yang masuk di kelas industri. Yang pertama matematika, yang kedua bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi 2 mapel ini yang memang diminta untuk di-upgrade kemampuan matematika. Kenapa matematika? Karena soal-soal psikotes kebanyakan berhitung. Apalagi tes numerik Pak, anak-anak banyak jatuh di tes numerik. Jadi menghitung dari bawah penjumlah 2 angka di stop, pindah ke kolom 2, stop, pindah ke kolom 2, stop, pindah ke kolom 2. Nah itu anak-anak gagal. Padahal angkanya itu cuma 1 tambah 2, 2 tambah 1, 3 tambah 2, cuma itu saja. Cuman karena memang kemampuan berhitung cepatnya itu kurang, sehingga dia tidak bisa mencapai level yang diharapkan oleh perusahaan. Itu gagal. Jadi diminta untuk menambahkan mapel matematika sama bahasa Inggrisnya. Kenapa bahasa Inggris? Karena minimal dia mengetahui cara bahasa Inggris secara pasifnya dulu. Kalau aktif tentu itu di level leadernya. Tapi kalau untuk level karyawan itu minimal bahasa Inggrisnya pasif. Karena dia pasti akan diinterview pun interview dasarnya saja. Seperti itu. Nah, seperti apa pembagian jamnya Pak Mus untuk yang kelas industri? Siswa yang masuk di kelas industri itu sama seperti pada umumnya siswa-siswa yang lain, mengikuti kurikulum yang sama seperti yang Pak Mus jelaskan tadi, jumlah jamnya sama. Cuma ada di hari lain itu mereka ada tambahan sendiri dan masuk ke sekolah untuk tambahan. Untuk pandemi ini belum berani Pak perusahaan untuk mengadakan tatap muka karena mereka di hari selain hari jam pelajaran reguler itu dia harus datang ke sekolah. Tapi untuk saat ini mungkin belum bisa. Semoga setelah PPKM bilangnya kalau memang sudah ada keputusan Bupati boleh PTM terbatas, maka otomatis kelas industrinya ini yang anak-anak di kelas industri tetap menjadi prioritas utama dulu. Seperti itu. Berarti kalau umpamanya pembelajaran kita di hari Senin sampai Jumat, berarti otomatis hari Sabtu dan hari Minggu anaknya masuk. Anaknya masuk. Cuma kita lihat dulu. Kita lihat Sabtunya itu mapel apa yang ingin diberikan tambahan oleh perusahaan. Kalau memang nanti ada sinkronisnya. Tanggal misalnya kali kita sudah undangan sudah tersebar dan mungkin Pak Heri mungkin sudah menyampaikan undangan ke Borneo ya. Sudah. Yang diseminasinya itu kita sudah ada perusahaan, nanti kita akan undang beberapa guru-guru yang memang terlibat di situ nanti dengan beberapa perusahaan dan mintanya seperti apa. Itu untuk sementara kamus gambarannya terkait kurikulumnya itu nanti yang
yang guru-guru produktif nanti bisa dirancang bareng-bareng. Katanya Bu Kamti tadi disampaikan bahwa hari Selasa itu guru-guru produktif tidak jadi Pak. Tidak jadi Pak, dijadikan satu hari di sini bareng-bareng. Jadi nanti teman-teman nanti mungkin mohon izin yang guru produktifnya mungkin bisa di depan saja karena saya tidak perlu memakai mic. Takutnya kalau saya pakai mic menjelaskan untuk pendesainan RPP dan silabusnya nanti takutnya mengganggu teman-teman yang lain untuk pengajian lain mengajarkan RPP-nya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Panji, untuk yang kelas industri sudah Oh ya, saya lupa tadi. Ternyata diingatkan Pak Mus. Nah, bagaimana penyeleksian anak-anak yang di kelas industri? Nanti dari perusahaan yang menunjuk psikotes awalnya, psikolog awal. Jadi dari psikolog mendatangkan psikolog ke sekolah. Jurusan yang mau dijadikan kelas industri itu jurusan apa saja? Jika memang semua jurusan itu akan kita jadikan kelas industri, umpamanya dari TB nanti dengan BLKI, terus multimedia dengan Borneo kreatif, kelas sinematografinya, kelas perfilman, maka nanti bisa kita ikutkan juga di psikolognya untuk menguji dasar awal untuk menentukan bahwa anak ini siap atau tidak masuk di kelas industri. Kita mengikuti psikotes awalnya dulu. Itu insya Allah kita laksanakan setelah tanggal 26. Itu kita nanti akan menunggu informasi dari perusahaan yang akan mendatangkannya langsung. Baik Pak, silakan. Saya sudah selesai untuk para siswa saya. Pas industri apa bagian dari kantor atau bisa Pertanyaan apa yang jika anak-anak ini sudah masuk di kelas industri, jika dia nanti lulus, dia pengen kuliah, ya nggak apa-apa, dia boleh kuliah, silahkan saja. Seperti itu. Tapi kalau dia mau bekerja, dia akan dinaungi di BKK Center nanti melalui reputasinya perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja sama. Seperti itu. Tapi karena MOU-nya sudah jelas Pak, MOU-nya reputasi, berarti otomatis yang diminta nakal itu berarti mereka mempersiapkan untuk rekrutasi 3 tahun ke depan. Seperti itu. Tapi kalau memang anak yang mau kuliah, ada dulu masih siswa yang tidak alumni di sini kan masih dikontrol tuh sama Pak. Ya betul. Ya, tidak apa-apa kalau memang mau kuliah, tidak apa-apa. Setidaknya itu dasar kita. Tapi usahakan, nah, yang menguji bukan kita. Yang menguji bukan kita, yang mengetes bukan kita. Tapi lembaga yang ditunjuk oleh perusahaan untuk seleksi anak-anak. Baik teman-teman, seperti sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Panji terkait dengan kurikulum industri dan kelas industri nanti yang akan dibentuk. Sekarang kita pilih saja untuk penyusunan silabus dan RPP. Ternyata hari Selasa itu tidak ada, berarti teman-teman yang C2 dan C3 ini nanti di sini aja ya di depan. Kemudian yang di belakang untuk yang mapel A dan B C1. C1 itu IPA, simulasi digital. Ya. Kemudian ada kimia, fisika. Ya. Itu jadi nanti bisa bergabung dengan yang mapel A dan mapel B. Nanti yang padu untuk yang mapel kena, kebetulan saya di C2, C3, berarti saya bergabung dengan teman-teman yang di C2 dan C3. Mohon yang untuk mapel A dan B, guru-guru senior mungkin bisa membantu saya untuk membantu teman-teman. Kalau ada file, misalnya download, kemudian dimodif, nah itu bisa lebih cepat. Jadi nanti rambu-rambunya seperti itu. Kalau ada file yang sudah ada, kita tinggal modif aja.
dimodif nanti jati diri kita hilang. Maksudnya begitu diperiksa sekolah lain masih muncul di situ. Ya, bukan SMK Negeri 1 yang muncul, sekolah lain yang muncul. Terus kelasnya juga dari berubah, masih kelasnya misalnya pakai punya SMA ya, kelas IPA di situ ya yang muncul. Seharusnya kelas tombol dari SMK kita. Ya, mungkin begitu ya Bapak Ibu. Atau ada yang mau ditanyakan? Bu Farida, ini ada yang informasi terbaru tentang silabus? Tidak ada, sama si format yang lama masih ya. Karena yang BPK ini biasanya informasinya segar-segar. Ayo. Ya, terima kasih kesempatannya Bapak. Selama saya BPG untuk silabus, kami masih memakai silabus yang lama, tetapi yang kami revisi itu adalah RPP ya, karena RPP yang kita gunakan sekarang itu ada RPP Dahri. Ternyata di situ ada struktur yang perlu kita terapkan di RPP. Misalnya sebelum pendahuluan itu apa yang dilakukan guru sebelumnya, mungkin melakukan komunikasi lewat WA untuk bisa Zoom ataukah langsung ke classroom, itu diterapkan di RPP. Iya itu ada perannya. Iya itu. Seperti itu Pak. Terus yang kemarin yang saya gunakan di RPP menggunakan model PBR yang mungkin nanti produktif bisa pakai itu dengan ada project based learning. Itu yang disarankan sekarang nih Pak. Iya, khusus produktif itu PBR dan project based learning. Program based learning dan project based learning. Itu aja. Terima kasih. Satunya program, satunya proyek. PJ sama P. Nanti yang beliau Farida sampaikan nanti berbagian. Jadi kalau sudah ada yang jadi RPP-nya kan tinggal kita modif filenya ya, disesuaikan dengan kondisi kita. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya, langsung aja kita ini. Sebelum pembuatan silabus dan RPP, ada saya file jadwal, mohon dikoreksi Bapak Ibu ya. Itu kelas 10 dan kelas 11. Saya tadi mau print tapi tidak sempat, mau saya print. Kalau sudah dikoreksi tidak ada masalah, nanti saya bagi ke kelasnya anak melalui guru kelas. Mohon dikoreksi Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada tanggapan berarti saya anggap sudah tips. Untuk tambahan jadwal itu ada guru BK 1 jam. Kemarin saya lupa, ternyata BK dapat jam juga. Ada 1 jam. Sudah saya masukkan yang saya share tadi. Nanti dilihat kalau memang ada yang perlu diperbaiki, segera kita perbaiki karena minimal hari ini sudah kita bagikan jadwalnya ke anak-anak. Karena aslinya kita sudah mulai pembelajaran. Insya Allah besok saya dengan teman-teman Pak Ju, Pak Panji ini luar biasa bantuannya untuk menyiapkan perangkat yang kita akan benahi dulu untuk besok itu jurusan mudah-mudahan sudah bisa sampai ke labnya masing-masing. Ini kita masih usahakan mudah-mudahan besok sudah alhamdulillah sudah semuanya dipasang. Jadi ya, ini luar biasa teman-teman dari Pak Jul, Pak Panji meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu kami di Tulung menyiapkan perangkat untuk besok yang akan digunakan oleh jurusan. Mudah-mudahan besok sudah bisa masing-masing web, terutama yang tata busana yang dikeluarkan kemarin. Iya sini, ini kita insya Allah sudah bisa dipakai. Nah, karena jadwal Senin Selasa itu untuk produktif, ya. Jadwal Selasa itu kita akan utamakan
tuh mapel produktif yang kemarin mintanya kalau bisa ngajarnya di lab. Pertama tata busana. Ya Bu Jum ya, Bu Jum yang agak minta kemarin. Mudah-mudahan bisa di ini ya. Tapi tergantung Bu Jum lagi nih kalau ada urusan kebelakangan ya, mungkin cepat. Bersama dia. Sama berempat sama bulan. Baik ya, mungkin gitu ya Bapak Ibu, kita langsung saja karena waktu. Karena ini kegiatan kita yang sampai sebelum Jumat sudah selesai. Minimal tadi alamatnya Pak Yadi, mudah-mudahan ya. Tapi tadi saya dengan laporan sudah ada yang nge-print. Jadi kalau ada memang yang mau nge-print, silakan. Tadi ada yang lapor itu. Saya sudah siap print, berarti sudah dikerjakan memang. Oh iya, untuk RPP itu yang kemarin punya masih ada ya? Ya, ada RPP yang kemarin dari koperasi karena kita beli buku. Yang anggota mewah bisa jadi. Tapi itu ya, tolong di ATM ya, ambil modif ya, ambil tapi dimodifikasi. Ya, jadi tolong diubah, mungkin jangan cepatnya seperti itulah. Nah, file sudah ada dimodif. Mungkin ya diperiksa kan tabah-tabahnya jangan sampai di situ masih ada bahasa Indonesia. Gitu ya Bapak Ibu, bagaimana kita lanjut ya langsung ke penyusunan. Mohon yang produktif mungkin bisa bergeser ke sini, nanti dipandu Pak Panji. Oh iya. Bapak Ibu mohon izin di RPP-nya nanti untuk penilaian sikapnya. Kan ada instrumen penilaian pengetahuan, keterampilan sama sikap. Nah untuk sikap yang saya bagikan di grup buku. Yang RPP-nya untuk penilaian itu ya. Dari sikap hanya untuk dinilai oleh mapel agama sama PKN. Tidak, untuk yang di RPP kan ada yang maksudnya ketika proses pembelajaran itu kan dimasukkan ada yang namanya penilaian khusus bagaimana kita bisa nggak? Maksudnya begini, ini cuma saran saja. Bisa nggak kita ketika proses pembelajaran itu memasukkan nilai-nilai yang saya kirimkan ini? Contohnya kemampuan komunikasi itu dimasukkan penilaian, terus kejujuran, terus kemampuan kerjasama, kemampuan interpersonal yang saya kirimkan di HP-nya Bapak Ibu, terus motivasi, etika, kemampuan administrasi. 20 ini yang dibutuhkan soft skill-nya dari Dukan. Jadi harapannya ketika kita mengajar, ini 20-nya ini masuk. Seperti itu. Dan harus 20, boleh pilih salah satu, boleh salah dua, salah tiga boleh. Setidaknya ada penilaian khusus dari Bapak Ibu guru secara pribadi. Ya. Jadi begini. Harapannya nanti kan yang diajarkan khusus ini yang di kelas 10 saja. Jadi RPP Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10 minta tolong dimasukkan ini. Seperti itu. Karena nanti yang di kelas industrinya yang kita uji cobakan dari perusahaan itu dari yang kelas 10. Tapi nanti ketika kelas 11 mereka masih seperti itu. Karena targetnya 3 tahun ke depan melihat progres dari SMK 1 untuk menjalankan kelas industrinya. Kalau memang iya, nanti kalau yang berhasil maka akan dilanjutkan. Terima kasih. Tapi kalau seperti yang disampaikan Bu Risma untuk penilaian sikap itu mendekat ke mapel agama dan PKN ya itu tidak ada masalah karena tetap guru PKN dan agama yang akan mendekat ini. Terima kasih. Yang disampaikan oleh saya itu khusus untuk yang harus nanti RPP yang masuk apanya bisa dimasukkan di sini. Ini contoh RPP yang tadi satu lembar penilaian hasil pembelajaran ini masih sikapnya kosong.
Jadi silakan nanti dilengkapi dengan 20 poin tadi ya, salah satunya dipilih dimasukkan di penilaian hasil pelajaran di APP. Oke ya, Bapak Ibu kita langsung aja ya. Saya ngatur atau gimana? Di sini tadi katanya Bapak Haji kalau pakai ini nanti mengganggu yang juga akan jadi yang produktif di sini. Jadi kita tidak lagi berdasarkan dulu berdasarkan ini ya, papan sini. Baik, kita tolong anti asis kelengkapan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terkait RPP dan silabus untuk bagi guru-guru yang sudah melaksanakan magang, mohon silabusnya akan berbeda dengan teman-teman yang belum magang karena memang silabus yang nanti harapannya dari teman-teman ini silabus yang sudah berbasis industri. Nah, bagaimana cara menginkludkan silabus cara menginkludkan pekerjaan-pekerjaan industri di silabus. Nah, saya bisa minta tolong dikirimkan contoh proyeknya. Kalau untuk teman-teman yang belum magang, untuk BKPP kemarin terakhir karena kondisinya WFH full karena habis ada satu orang yang meninggal di sana. Dikasih atau konfirmasi positif, maka belum bisa kita BKPP. Pajak juga seperti itu, karena kantor pajak juga kondisinya juga belum terbaca. Ngobrol dengan orang di pajak pas ngurus SPT tahunan belum berani Pak kami menerima untuk yang siswa maupun guru untuk saat ini. Tapi suratnya yang dari kantor pajak kemarin PKL katanya sudah ada, sudah masuk. Tapi PKL kata khusus karena dari kirain siswanya yang juga kali dalam ya guru saya bilang ibu kalau siswanya masih ada. Untuk saat ini kami belum berani Pak, walaupun memang sifatnya perusahaan kami sebenarnya perusahaan esensial. Jadi memang berbasis pelayanan. Tapi nanti kalau memang besar itu akan nah, bagi teman-teman yang sudah melaksanakan magang, mohon dihapus untuk silabusnya itu nanti dimasukkan pekerjaan kantor yang ada di sana, seperti yang ada di titik project Ibu Nova, kami Ibu Wujud, yang ada di titik project yang Ibu buat. Nah, itu dimasukkan ke dalam silabusnya. Betul. Yang indikator, jadi kan di teaching projectnya Ibu, saya contohkan teaching project saya. Baik, seperti ini teman-teman Bapak Ibu sekalian, yang di teaching project itu kan seperti ini ya, benar ya? Nah, ini KD-nya, KD mapel kan? Ini KD mapelnya. Benar ya? Ya, KD mapel. Nah, kalau di silabus itu formatnya dikasih Pak Mustari, yang disampaikan Pak Mustari barusan. Kalau KD-nya tidak sesuai, bisa dimasukkan silabus jika memang itu diperlukan. Jika memang itu diperlukan untuk tambahan pembelajaran. Nah, jika memang itu diperlukan dimasukkan, kalau memang tidak diperlukan ya sudah dilewatkan abaikan. Tetap mengikuti KD yang lama. Kalau memang mau dimasukkan. Tapi pertanyaannya ketika kita memasukkan, apakah guru kita itu mampu atau tidak menyelesaikan? Jika memang kita tidak mampu, maka kita bisa undang guru yang dari perusahaan untuk mengajarkan. Nah, itu namanya. Tapi nanti di garis merah dikasih warna khusus. Disitulah yang namanya kurikulum industrinya. Melibatkan DOI-nya. Buka seperti itu. Jika memang ada KD yang memang ada
pekerjaan yang memang tidak masuk di KD seperti ini. Contohnya saya berikan contoh. Menelpon ke setiap departemen. Ini ternyata di mapel itu umpamanya contoh nggak ada. Di KD ini tidak ada ternyata. Nah, kita bisa masukkan tambahan baru. KD menelpon namanya. Tapi dengan bahasanya bahasa, kalau di sini memahami komunikasi, memahami berarti memahami proses penanganan telepon. Ada pemahamannya. Ya kalau seperti itu dia. Nah, bagaimana kita mengetahui harus kata-katanya memahami, menerapkan, menganalisis? Kita lihat dari KIKD-nya yang sudah kita buat sebelumnya. KIKD-nya yang kita sudah buat sebelumnya Nah, bagaimana kita mau menambahkan kata apakah itu memahami? Kita lihat dari sini. Dia ada kata memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Ini untuk standar untuk KD pengetahuan. Kalau memang mau ditambahkan KD baru yang memang tidak ada di KD sebelumnya. Contohnya tadi, contohnya ada KD di akuntansi yang ketika habis magang itu ternyata di pelajaran itu tidak ada. Contohnya Itu PPH 23. Nah, itu PPH 23 contohnya. Oke. Nah, itu masuk mapel apa kira-kira? Oke. Jika mapel pajak, kita akan buka di sini contohnya kurikulum industrinya AKL. AKL belum ada di sini. Belum ada kira-kira belum. Nah, ini kan contoh gini. Nanti dilihat di sini saja. Nah, ini contohnya. Ini nanti dilihat di mapel pajak. Dilihat di KD-nya ini. Di sini. Nah, di sini. Nah, ini. Pajak itu masuk di tanah C3 ya, C2. C3. Nanti dilihat di ranah C3 kompetensi inti pengetahuannya apa? Memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Nanti pilih kata-katanya. Apakah cukup dengan memahami PPH 23? Kalau memahami berarti konsep pengetahuannya ketika dia mempelajari PPH 23 dia cukup paham saja. Kalau mau menganalisis itu nanti silakan menganalisis PPH 23. Kalau mau dimasukkan KD baru, tidak boleh di luar kata-kata ini. Tapi nanti dilihat. Tidak boleh di luar kata-kata ini. Umpamanya menjelaskan PPH 23 tidak boleh. Karena di KD itu harus sesuai dengan KI yang diinginkan. KI yang diinginkan oleh mapel pajak itu apa? Kalau ingin menambahkan KD, apakah mau sampai emang evaluasi? Boleh mengevaluasi. Kalau menjelaskan, nanti masuknya di indikatornya saja. Seperti itu. Contoh itu baru yang satu jurusan akuntansi. Bu Nova dan Bu Nova tidak ada. Bu Nova contohnya di OTKP di PAMA. Kira-kira ada nggak pelajaran KD yang ada di sekolah, tapi yang ada di PAMA, tapi di kurikulum 2013 tidak ada. Ada nggak? Keuangan di sana ada, Ya, keuangan contohnya apa? Yang memang tidak ada kita diajarkan di sini. Kita kemarin Pak, nggak sampai di bagian keuangannya. Ya maksudnya kalau Ibu Nova bisa bilang ada yang beda Ibu Nova dan keuangan, contohnya kayak Bu Inge kan jelas. PPH 23 ternyata di sini tidak diajarkan. Kemarin kita itu pernah di bagian MJ Betul. Kira-kira pekerjaan apa yang tidak ada yang di sekolah ajarkan? sama semua Pak. Sama semua. Berarti oke. Fix ya. Berarti tidak ada penambahan KD baru. Nah, kalau akuntansi ada PPH 23. Nah, seperti itu. Nah, nanti di silabus
itu dibuatkan tambahan KD-nya yang baru itu di. Oke, saya lanjutkan sekarang. Bu yang sudah magang, Bapak Ibu yang sudah magang, mohon silabusnya nanti ditambahkan kompetensi industrinya. Di silabusnya Bapak Ibu. Kalau di sini kan di tempat di punyanya Pak Mus yang dikirimkan itu ada kompetensi dasar, indikator, materi pokok, alokasi JP, kegiatan pembelajaran, pilihan sumber belajar. Nah, di antara kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi itu dimasukkan kompetensi industrinya. Antara tabel mungkin Kayaknya nggak nama kolom deh. Misalnya dimasukkan aja. Di silabus itu ada mapel, di silabus kan mapelnya misalnya kayak. Terus nanti bagian paling bawah kayaknya dimasukkan di situ. Garis merah atau di yang boleh paling bawah saja. Kalau menurut saya lebih gampang. boleh. Setidaknya begini. Saya tampilkan silabus ya. Oke. Teman-teman, ini format silabusnya dari Pak Mus. Benar ya? Nanti versinya Bu Ina lebih dijelaskan ya. Enggak, bukan dirubah, menambahkan. Kan nambah KD kan masuk di silabus. Iya ini. Ya, dari isinya biasanya kan di silabus itu. Iya, maksudnya itu kan sudah diisinya semua kan, tidak ke blank kosong gini kan. Iya betul. Nah, maksud saya itu sama saja kan semua. Iya maksud saya. Nah, bukan. Ini format silabus yang dikirimkan Pak Mus. Bukan Pak Mus mengirimkan silabus jadi dari kementerian. Ini gambarannya, gambaran silabus yang dari kementerian kerangka kosongnya. Kalau dari kementerian itu ada isi. Iya, maksud saya Betul. ada isinya loh. Betul, ada isinya. Nah, maksud saya yang sudah ada isinya bisa nggak? Saya ada saran, ada usul. Di tengah-tengahnya ini antara kompetensi dasar dan IPK itu dimasukkan ini. Yang ada di teaching project. Tapi kan saya melihat kayaknya di AKR berbeda. Iya, Nggak sama. Tapi kalau yang lain sama. Maksud saya, kalau memang yang sama seperti ini bisa masukkan. Tapi kalau memang AKR berbeda, tetap gimana caranya supaya bisa masukkan ini. Tidak ada sesuai dan tidak sesuai. Kalau ada analisisnya, kenapa sih dikatakan dia dikatakan misalnya kompetensi industrinya mengerti gitu kan? Analisisnya apa ya? Kalau dia sampai nanti ketemu hambatannya itu apa, solusinya bagaimana? Jadi kalau saya kami ada silabus dari pemerintah, nah silabus industri yang kami dapat yang berbeda dengan silabus itu tetap aja di bawah. Oke, bisa seperti itu. Iya, dan analisis ini kan akan ditampilkan. Betul. Maksudnya tetap dalam satu lembaran berbeda sendiri. Tidak ada masalah. Ya. Kenapa saya membuat seperti ini kemarin? Karena supaya untuk menggabungkan dengan silabus ini enak. Contohnya apa di sini? Program karya CKJ. CKJ-nya apa? Sorry, ini bukan program dari Fakultas dari Informatika. Kompetensi karyanya, teknik belajarnya, makelnya apa? Kemampuannya makelnya di sini, komputer dan jaringan dasar. Nanti dilihat di teaching projectnya Bu Amin dan Pak Mus. Ada nggak di sini kompetensi industrinya di mapel itu? Betul, tinggal masukkan di sini. Itu silabusnya. Dan nanti kalau sudah masuk, barulah dibuatkan ke indikator ke RPP. Nah, RPP-nya seperti apa? RPP-nya ada dua tipe yang diharapkan, problem based learning dan project based learning. Seperti apa modelnya? Silakan Pak Ibu.
Iya, PJBL. Iya, kan PBL tidak. Kalau industri PBL untuk mengetahui dasar pengetahuan saja. Problem. ini Pak, menurut pengalaman saya, kalau misalnya kita membuat kurikulum industri, setahu saya FPP-nya hanya satu model saja, PJBL saja. Ya kalau Project Consulting, kalau PBL itu berarti dia kelas industri. problem itu Salah apa pemahaman ya? Mungkin benar Pak. kenapa? Mungkin begini benar. Kalau saya bukan yang industri, saya iya. Saya sampaikan tadi bahwa yang diserahkan sekarang ini BBL. Nah yang mungkin sudah tahu yang sudah itu magang, ya PJBL. Pasar PJBL. Ya maksudnya sebenarnya tampilannya dimunculkan di sini biar tahu mana PJBL itu seperti apa. Kalau kayak Bujung kan jelas enak, membuat rok, udah project udah. Kalau kita yang di TKP umpamanya itu Excel bos, yang membuat surat versinya Pama, kan tampilannya Pama kan beda ya. Beda apa sama kita? Apakah dia full blockstar, semi blockstar? Apa? Topnya di atas kan, topnya di bawah? Ya. Ya. Ya, maksudnya itu udah masalah kalau dimasukkan. Terus ada pelajaran baru yang Ibu Daya membuat notulen itu pakai apa? Nah, Microsoft Planner. Itu kan ada di KD kami. Kenapa Ibu bilang ada? Kenapa Ibu bilang ada untuk semua? Masukkan di KD Ibu. Iya. Planner itu udah masuk di sini. Kami dah. Kita dah ada. Tambahin KD baru ya. Silakan Pak Desa. Terkait kelas industri ini kan akan dimulai kelas betul. Sedangkan nanti yang mengajarkan dari kita hanya mengajarkan yang sesuai dengan hasil magang kita. Terkait mapel-mapel yang dari buka, yang dari guru luar, bukan DPP kita yang dipakai, melainkan mereka sendiri yang mendesain. Nah, bagaimana cara kita mengetahui guru itu wajib diundang atau tidak? Kita lihat materinya, materi pelajarannya dari kurikulumnya dari kita. Kalau ada mapel di antara kita yang tidak tahu, dari hasil magang, contohnya mungkin kalau tata busana kemarin di Banjarbaru itu tidak pernah pakai pola, langsung aja potong. Nah mungkin guru di sini tidak seprofesional mereka. Nah kita undang beliaunya, isi materi itu, seperti itu. Ajarkan. Apakah RPP-nya dari kita? Enggak, bebas dari mereka. Kita hanya fokus RPP dari kita saja. terus mapel yang saya magang kemarin itu ada di kelas 12. Sedangkan nanti industri ini berarti nanti kenapa materi yang di kelas 12 itu bisa masuk di kelas 10 diajarkan oleh kita. Itulah yang namanya penjelasan. Jadi yang materi ada pelajaran kelas yang Bapak itu ternyata didapatkan di kelas 12. Maka KD-nya masukkan di kelas 10. Tidak apa-apa. Cari KD yang sekiranya mapelnya sama di kelas itu. Contoh bisa gratis saya Ya, di situ ada beberapa misalnya pengaturan materi bisa disebutkan. bisa. Kalau memang ada bisa tambahkan KD baru Pak. KD apa ya? Kalau dia
Jangan mengikuti tahapan kalau dia masuknya di komputer jaringan dasar. Kalau seperti kemarin yang kita dapat keputusan, ya kita sesuaikan mana yang tidak. Mungkin juga yang melanjutkan perwijakan. Jadi nanti dia akan memilih ya dapat cuma untuk saya